Hai Sobat Semur, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya dan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari virus-virus corona yang merajalela. Kembali di sini kita ulas cerita film bersama Admin Semur. Di sini Admin akan ngebahas film yang gak kalah menarik yang berjudul Source Code. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor terkenal yang pasti kalian sudah tahu ya, yaitu Jake Gyllenhaal dan Michelle Monaghan. Sebelumnya, Admin kasih notice bahwa video ini merupakan full spoiler. Jadi bagi yang belum nonton, ada baiknya untuk menonton film ini terlebih dahulu. Admin jamin film ini bakal ngebawa emosi dan mood kalian naik turun seperti roller coaster ya. Bagi yang pengen nonton film ini gratis, boleh kontak di deskripsi. Free kok, tenang aja, nanti bakal dikirimin kok linknya. By the way, film ini merupakan salah satu film science fiction yang terbaik yang dimiliki oleh Hollywood. Film ini berhasil menciptakan ide ajaib yang gak masuk akal. Ya namanya juga science fiction ya. Loh, kok gitu? Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di scene ini kita dihadapkan dengan seorang pria yang baru saja terbangun dari tidurnya dalam sebuah kereta api. Setelah terbangun, pria tersebut terkejut sambil memperhatikan sekelilingnya. Sepertinya ada hal aneh tapi nyata sedang terjadi. Sampai seorang wanita yang diketahui bernama Christina pun berbicara padanya dengan memanggil nama pria tersebut Sean. Oke, nama pria tersebut rupanya Sean. Tapi, rupanya guys, pria tersebut mengatakan bahwa dia bukanlah Sean seperti yang dimaksud oleh wanita itu. Namun, ia adalah Kapten Colter Stephen yang merupakan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yang sedang menjalani dinas di Afghanistan. Sontaklah wanita itu tertawa. Langsung deh si Sean alias Kapten Colter Stephen ini keluar ke kereta guys. Kebetulan keretanya lagi transit gitu di stasiun Glenbrook. Dia pun melihat ke arah luar dan bertanya, kereta ini mau dibawa kemana? Kepada seorang laki-laki yang baru saja turun dari kereta sambil membawa sepeda. Rupanya kereta ini akan berhenti di Chicago. Oh ya guys, sebelum admin mengulas alur cerita film ini lebih jauh, admin mau ngasih tahu bahwa banyak teka-teki yang ada pada setiap runtutan scene ini. Jika kalian menonton film ini, sebaiknya kalian cermat deh melihat scene-scene yang ada, sebab semuanya memiliki makna yang kalian bakal terkesima di akhir video ini. Lanjut ya. Dengan perasaan yang bingung dan linglung pangkat kuadrat pun, si Kapten Colter ini pun balik ke tempat duduknya. Si kapten ini merasa seperti berada di dunia lain gitu, bukan dunia gaib ya, tapi ya kayak bingung gitu, kenapa gue bisa ada di sini, gitu deh. Sampai-sampai ketika dia mengarahkan pandangannya keluar kereta, dia melihat bias wajahnya di kaca dan kaget dong, sekilas samar terlihat wajah orang lain yang ada di situ, bukan wajahnya dia. Akhirnya dia pun memastikan dengan berkaca di WC. Jelas terlihat bahwa wajah yang berbeda yang ada di kaca itu. Christina pun menyusulnya ke WC. Terjadi perdebatan di situ. Kapten Colter tetap bersikeras tidak mengenal siapa wanita tersebut dan tidak mengenal siapa itu Sean. Si wanita tersebut coba menenangkannya sambil mengatakan, Everything's gonna be okay. dan kereta pun meledak. Guys, akhirnya kapten ini pun terbangun. Alih-alih bukan bangunnya di rumah sakit, si kapten bangun di sebuah ruangan gelap. Sampai seorang wanita pun memanggilnya dari layar monitor. Diketahui wanita ini bernama Goodwin. Kapten Colter ini serupanya berada di sebuah ruangan bernama Billy Goat Castle. Di sini Goodwin bertanya kepadanya, siapa yang ngebom kereta itu? Ya si kapten gak tahu dong siapa yang ngebom. Tahu-tahu keretanya udah meledak gitu aja. Jadi Goodwin memerintahkan Kapten Colter untuk mencari tahu siapa yang ngebom kereta itu. Goodwin akan mengirim Colter kembali ke kereta dan hanya memiliki waktu 8 menit seperti sebelumnya. Belum selesai Kapten Colter berbicara, akhirnya ia dikirimkan kembali ke kereta itu. Runtutan kejadian yang terjadi pun sama. Dia melihat bias wajah yang berbeda di kaca kereta, bertemu lagi dengan Christina, dan tumpahan air teh dari seorang wanita setengah baya yang sedang tergesa-gesa. I'm sorry katanya. Teringat dengan tugas dari Goodwin, dia pun menyisir ke berbagai area kereta sambil mengingat dari mana asal bom itu berada. Dia mencari ke berbagai sudut kereta namun juga tidak menemukan bom tersebut. Sampai akhirnya dia ke toilet dan mencoba naik ke loteng toilet itu, dan kagetnya dia menemukan bom tersebut tepat di atas toilet. Selain bom, Colter Stephen juga menemukan handphone sebagai detonator. Jadi bom ini akan meledak ketika ada panggilan yang masuk ke handphone tersebut. Begitulah cara kerja detonator ya.
Lantas deh, sang kapten bingung apa yang selanjutnya harus dia lakukan. Akhirnya, dia pun berpura-pura menjadi seorang petugas keamanan dan meminta semua orang di kereta itu untuk tetap tenang dan meletakkan semua telepon genggamnya. Orang-orang di kereta pun bingung dengan perilaku aneh pria ini. Kegaduhan pun terjadi karena Kapten Coulter memberikan kepalan tinju yang lembut dan mantap kepada seorang pria berkacamata karena tidak mengindahkan perkataannya. Namun sayang disayang, kereta pun meledak lagi. Balik lagi guys, kapten ini kembali berada di Billigard Castle. Jadi sobat, kapten ini nggak terima kalau dia berada di sini. Goodwin menjelaskan bahwa si kapten sudah berada di sini 2 bulan. Padahal si kapten merasa baru saja kemarin dia bertugas di Afghanistan dengan membawa pesawat terbang. Si kapten pun bersikeras untuk bertemu dengan atasannya Goodwin agar dapat menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi serta mengapa dia berada di simulasi ini. Akhirnya atas izin atasannya, Goodwin menjelaskan semuanya kepada Coulter. Di sini kita akan mengetahui lumayan jelas keadaan sebenarnya. Jadi pada pukul 7.48 pagi waktu setempat, kereta yang ditumpangi Coulter Stephen ini meledak guys, dan menewaskan seluruh penumpang di dalamnya. Ledakan ini baru merupakan ledakan pemicu dan akan ada lagi rentetan ledakan berikutnya yang pastinya lebih besar. Penumpang yang bernama Shane Ventress itu merupakan salah satu orang di kereta dan merupakan peran yang didapat oleh Kapten Coulter. Kenapa Shane yang dipilih? Karena banyak kesamaan atau identik antara Kapten Coulter Stephen dan Shane Ventress ini. Akhirnya, Kapten Coulter memberitahu Goodwin lokasi bom yang sebenarnya. Akhirnya Goodwin pun langsung memberitahu kepada segala kru yang ada di situ. Dan diketahui selanjutnya dari hasil perekaman oleh ahli di balik layar, ditemukan sebanyak 1.812 panggilan berakhir saat momen ledakan terjadi dan 52 panggilan diantaranya diduga merupakan panggilan yang dekat dengan kereta. Jadi kalian perhatikan, sebelum kereta meledak, terdapat sebuah kereta kargo juga yang lewat ya. Jadi Goodwin mengatakan bahwa sebenarnya si penelpon tersebut masih berada dekat area itu, sehingga dia tahu kapan ia harus meledakkan kereta tersebut agar mendapatkan hasil destruktif yang lebih masif. Dan akhirnya Kapten Coulter pun kembali dikirim ke kereta tersebut. Tapi tetap ya guys, runtutan peristiwa yang sama terjadi, tumpahan air teh, namun kali ini dia lebih hati-hati ya. Ya sama ya, masih tetap di hadapannya si Christina, cemeweunya. Cielah cemeweunya. Tukang tiket juga datang ya guys, ngecek tiket mereka satu persatu. Sempat dia ngobrol sejenak dengan tukang tiket tersebut untuk bertanya gimana keadaan di kereta, apakah aman, terkendali, atau ada orang-orang yang mencurigakan. Tukang tiketnya malah bilang yang mencurigakan itu malah dia, karena si kapten ini banyak nanya gitu loh. Hehehe, ada aja ya. Sembari ngobrol-ngobrol cantik dengan Christina dengan tetap waspada, dia memperhatikan seorang pria berparas India hendak turun di stasiun Glenbrook. Si kapten memperhatikan pria India ini kelihatannya suspicious banget alias mencurigakan. Akhirnya dia ngajak si Christina untuk turun di stasiun itu. Padahal mereka bukan mau turun di situ guys. Di situ dia nyuruh si Christina untuk menunggunya dan Kapten Coulter ini ngikutin pria India tersebut ke toilet stasiun. Sesampainya di sana, mereka saling tatap-tatapan sinis gitu. Sampai pria India ini keluar toilet dan duduk di bangku stasiun, Kapten Coulter Stephen alias Shane palsu ini mengikutinya sambil meminta pria itu meminjamkan handphonenya kepadanya. Si pria ini ya nggak ngizinin. Akhirnya nggak pakai lama, kepalan tinju pun bersandar ke wajah pria ini. Sambil merebut tasnya si pria India ini, mereka pun saling baku hantam. Christina yang dari kejauhan melihat pun datang meleraikan mereka. Namun saat mereka lagi baku hantam, rupanya guys, kereta itu pun tetap meledak. Kapten ini pun sadar bahwa bukan pria India ini guys yang melakukan. Ya sia-sia ya. Tapi guys, si kapten ini semakin frustasi dan meminta HP pria ini. Sontak kapten ini ditendang dan akhirnya jatuh di rel kereta dan kereta pun menabraknya. Nah guys, akhirnya mereka pun berbincang dan si kapten mengakui belum menemukan pencurinya. Namun dia sudah menyelamatkan seorang wanita, yakni si Christina. Si profesor dengan senyum yang tipis mencoba meyakinkan Coulter bahwa semua orang di kereta sudah meninggal. Akhirnya Goodwin pun mencari identitas wanita tersebut dan menunjukkan kepada Coulter bahwa Christina dan semua yang ada di kereta pun sudah meninggal. Setengah tidak percaya dan mereka pun berdebat sejenak. Namun dikarenakan urgensi bahwa serangan bom kedua akan segera terjadi, Coulter harus segera kembali dikirim ke kereta tersebut.
Coulter yang mendengarnya pun bertanya apa maksud dari serangan kedua tersebut. Akhirnya Goodwin pun menjelaskan bahwa orang yang mengebom kereta tersebut sedang berada di pusat kota Chicago. Kemungkinan besar si pengebom tersebut akan melanjutkan aksinya di pusat kota Chicago. Gak bisa dibayangkan berapa banyak korban yang bakal berjatuhan di sana. Akhirnya pun Coulter dikirim kembali ke kereta tersebut. Nah guys, ini udah kali keempat Coulter dikirim lagi ke kereta. Di sini dia kayak udah hafal banget guys apa yang bakal terjadi, karena ya memang kejadiannya yang bakal terjadi ya itu aja. Dia pun bisa menebak dengan benar hal-hal yang akan terjadi, yang mengakibatkan Christina pun terkesima dengan dia. Nah di sini Coulter juga udah mulai bisa diajak kerjasama ya guys. Kali ini dia mencoba untuk mengikuti arahan Goodwin dengan baik. Dia pun pergi ke arah dek atas pada gerbong kereta itu, yakni tepatnya pada ruangan kondektor kereta untuk mengambil senjata api. Dengan diam-diam, ia membongkar kunci pintunya, lalu menyelinap masuk dan mengambil pistol tersebut. Namun tak lama, kemudian petugas kereta pun memergoki dia dengan cara memukulnya dan menyetrumnya sampai pingsan. Tak lama kemudian, Coulter pun tersadar bahwa dirinya telah diborgol di dalam kereta itu. Di situ, Christina mencoba untuk meyakinkan petugas bahwa Coulter alias Sean ini adalah orang baik-baik. Tidak mungkin ia mau buat demikian. Di situ Christina tidak percaya mengapa ia tega mencuri pistol milik konduktor di sana. Di saat Coulter kesakitan dan tidak berdaya, ia bertanya kepada Christina, apa yang akan kamu lakukan jika hidupmu tinggal beberapa menit lagi? Christina pun menjawab, entahlah. Kapten ini menjawab bahwa ia ingin sekali menelpon ayahnya. Sebagai info tambahan, pada beberapa scene sebelumnya, Coulter juga selalu mencari cara agar ia dapat menelpon ayahnya ya guys. Nah di sini Coulter meminta kepada Christina untuk mengatakan, Tell me everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. dan kereta pun kembali meledak. Kapten Coulter pun kembali ada di kapsul itu ya. Nah di sini Coulter bertanya beberapa hal kepada Goodwin. Namun Goodwin kesal karena Coulter tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan seperti membuang waktu mereka yang sangat berharga. Kemudian secara nggak sengaja si kapten memperhatikan logo kedinasan militer tempat Goodwin bekerja, yaitu logo CAOCN. Karena terus out of topic, akhirnya si kapten dikirim kembali ke kereta. Nah, di kereta ini, si kapten terus membayangkan logo CAOCN ini sampai Christina pun menghampirinya. Akhirnya Coulter meminta tolong ke Christina untuk mencari tahu temannya yang bernama si Kapten Coulter Stephen ini. Alih-alih itu adalah dirinya sendiri. Christina pun bersedia untuk membantu. Akhirnya, si kapten pun mengarahkan pandangannya kepada seorang pria yang sedang menelpon. Di situ dia curiga dan menghampiri pria tersebut. Dengan secara paksa, ia mengambil tas pria tersebut dengan maksud mencari clue dan bukti. Namun rupanya, ia tidak menemukannya. Akhirnya dia pun melihat ke arah dek atas dan menemukan tas bertuliskan Army Medical Center milik seorang wanita tua. Ia pun ke atas dan hendak bertanya mengenai CAOCN ini. Wanita ini pun menjawab dengan kesal apa itu CAOCN. Jelaslah wanita ini kesal dan kecewa sama si Coulter karena ia telah melakukan kekerasan terhadap orang lain, apalagi setelah tahu bahwa si kapten ini adalah sama-sama militer juga. Akhirnya si kapten bertanya kembali untuk meminjam HP ibu ini dan akhirnya ia pun diizinkan untuk menggunakan handphonenya, tapi dibalikin ya. Gitulah kira-kira. Di sini dia pun menelpon ke kantornya Profesor Rutledge, si pembuat source code. Nah, belum juga ia terhubung ke Profesor, Christina tiba-tiba datang dan menyampaikan hal ini. Tell you something. Your friend, he's dead, Sean. What? Di situ Kapten Coulter seakan gak percaya, gak mungkin bahwa ia sudah meninggal, sedangkan dia masih berada di simulasi ini. Tapi berita yang dibawakan oleh Christina juga gak mungkin bohong. Namun entah kenapa, si kapten ini pun oleng dan seketika dia pingsan. You're safe. Singkat cerita, ia tiba lagi di kapsul tersebut. Selanjutnya, Coulter bertanya kepada Goodwin, apakah ia sudah meninggal? Goodwin tidak langsung menjawab, namun ia bertanya untuk kedua kalinya. Akhirnya Goodwin pun menjawabnya dengan kalimat yang tidak jelas. Dia hanya mengatakan bahwa sebagian otaknya kapten ini masih berfungsi, sedangkan keadaan fisik yang dilihat oleh kapten itu hanya ilusi yang ada, sehingga semuanya masuk akal. Di sini kapten juga bertanya, di manakah fisiknya sekarang berada? Namun Goodwin tetap merahasiakannya. Tentulah di situ kapten itu marah. Di situ Kapten Rutledge langsung mengambil alih ruang kontrol dan berusaha untuk membujuknya. Coulter nggak terima karena telah diperlakukan seperti ini alias seperti kelinci percobaan. Karena perdebatannya terlalu lama, sedangkan mereka memburu waktu untuk mendapatkan si pengebomnya. Ia pun dikirim kembali. Singkat cerita, Coulter sudah 2 kali dikirim ke kereta, namun tetap saja ia belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Coulter pun terlihat sudah putus asa dan patah semangat. Rutledge akhirnya berusaha untuk memberi dia semangat. Bagaimanapun juga,
Coulter harus segera mencari siapa yang mengebom kereta itu, sebab hanya dia yang dapat diandalkan untuk saat ini. Di saat semuanya serba kaku, dingin dan patah semangat, Rutledge memutarkan pidato ayah dari Coulter saat peringatan kematian anaknya di medan perang Afghanistan. Sontak Coulter terbangun kaget dan mendengar suara ayahnya. Rekaman suara ayahnya berbunyi bahwa ia sangat kehilangan Coulter. Karena kesibukan Coulter di kedinasan militernya, ia lebih banyak memberikan waktu bersama teman-teman militernya daripada bersama ayahnya. Teman-temannya adalah seperti keluarganya. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Coulter pun berubah pikiran dan meminta untuk dikirimkan lagi ke kereta. Singkat cerita, Coulter langsung saja bergegas ke dek atas gerbong untuk mengambil senjata api. Kemudian ia segera mencabut detonator pada bom itu. Seketika, ia pun menelpon si empunya bom. Nah, saat adegan saling telepon tersebut, Coulter menyangka bahwa pria berjenggot ini adalah pelakunya. Langsung saja, pria tersebut diinterogasi serta diminta untuk serahin handphonenya dan mengaku bahwa dia pengebomnya. Pria itu menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya dan meminta Coulter menelpon ulang apakah benar nomor tujuan itu adalah miliknya. Rupanya setelah ditelepon, bukan pria ini pelakunya, namun terdapat bunyi dering telepon di ujung sana. Rupanya, nomor itu adalah milik pria berjaket ini, yang kalau kalian ingat di awal-awal scene, dompetnya jatuh. Nah, setelah diikutin, rupanya si pria ini sengaja jatuhin dompetnya di kereta, biar identitas dirinya nggak ketahuan gitu. Akhirnya nama pria ini rupanya Derek Frost. Wah, smart juga ya, karena terlalu lama memandangi dompet si Derek. Rupanya nggak disangka, kereta udah berjalan dan si Coulter masih di dalam. Langsung deh, dia coba memaksa membuka pintunya. Pintu itu akhirnya terbuka hingga Coulter terjatuh keluar kereta. Dengan keadaan yang masih terluka, ia berlari untuk mengejar Derek. Sampai akhirnya ia mendapati Derek dekat mobil van berwarna putih. Di situ ia langsung disergap. Karena merasa ketahuan, dia pun menunjukkan isi dalam mobil itu. Dan rupanya, di situ terdapat bom yang sangat banyak, yang nantinya bakal ngehancurin kota Chicago. Nah, di sini rupanya Christina nyusul Coulter dari belakang, dan saat itu juga Coulter lengah dan tertembak 2 kali di lengannya. Serta Christina juga terkena tembakan sampai akhirnya dia terjatuh, lengah dan tak berdaya. Di saat tidak berdaya, Coulter bertanya, mengapa Derek melakukan ini semua? Derek mengatakan bahwa keadaan dunia ini sudah seperti neraka dan perlu dirombak ulang. Derek ini sepertinya memang sakit jiwa ya guys, jadi jangan ditiru. Rupanya guys, jumlah detonator yang ada pada bom tersebut ada 2 buah, sehingga kereta itu tetap meledak. Sekilas dengan tak berdaya, Coulter melihat ledakan itu, dan scene pun langsung kembali ke Bellegarde Castle. Dengan tidak membuang waktu, Coulter langsung menginformasikan siapa pelaku pengeboman serta plat nomor mobil yang dia gunakan. Semua kru pun bersiap dan bergegas untuk menangkap pelakunya. Coulter pun akhirnya bahagia atas kerja kerasnya. Namun ia meminta untuk tetap dimatikan saja. Hanya saja, ia meminta kepada Goodwin untuk kembali dikirim ke kereta itu dan menyelamatkan orang-orang di sana. Namun bagi Rutledge, hal itu mustahil dilakukan karena mereka semua sudah mati. Coulter tahu akan hal itu. Namun, ia ingin melakukan hal yang terbaik yang dia bisa lakukan di sisa waktunya sebelum ia benar-benar mati. Scene pun berpindah pada sebuah layar televisi dengan memperlihatkan tertangkapnya Derek Frost di sana. Dengan bantuan pasukan militer lengkap dan helikopter, akhirnya ia pun dengan cepat dievakuasi. Di sisi lain, Coulter sekali lagi meminta dengan sangat kepada Goodwin untuk dikirim kembali ke kereta. Nah guys, di bagian ini ada sebuah fakta yang akhirnya baru dimunculkan kepada kita semua. Bahwa wujud fisik Coulter yang kita lihat ini rupanya bukan real guys. Jadi setiap Coulter berbicara, itu hanya lewat teks yang diinterpretasi oleh program source code guys. Nah lo jadi bingung kan? Jadi benar seperti yang Goodwin katakan, bahwa fisik yang ada pada Coulter itu sebenarnya adalah ilusi semata. Ketika admin nonton ini, admin merasa tertipu oleh alur ceritanya. Tapi keren sih. Singkat cerita, Coulter diizinkan kembali ke kereta tanpa sepengetahuan Profesor Rutledge. Seperti biasa, runtutan kejadian pun sama persis layaknya di awal-awal cerita. Kali ini Coulter ingin melakukannya dengan sempurna. Ia pun pergi ke WC dan melepaskan kedua detonator handphone itu. Lanjut juga di situ, dia mengambil borgol Pak Kondektur, hingga akhirnya Derek pun ditangkap dan diborgol di kereta. Setelah itu, Coulter mengirim sebuah email kepada Goodwin. Selanjutnya, ia mencoba menelpon ayahnya. Di situ, dia berpura-pura sebagai teman dinasnya Coulter yang bersama-sama Coulter saat detik-detik terakhirnya. Coulter sangat rindu sama ayahnya. Dan ya nggak ada cara lain yang bisa ia lakukan, yaitu dengan menyamar dan menelpon ayahnya. Dia juga nggak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya, karena itu hal yang sangat complicated. Akhirnya di sini si Coulter membayar seorang stand-up komedian untuk menghibur seluruh penumpang kereta tersebut. Si Coulter merasa ia perlu memberikan hal terbaik sebelum ia benar-benar meninggal. Dan di situ, ia dan Christina pun senyum menyaksikan semuanya. Ia bertanya kepada Christina, "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu hidupmu kurang dari 1 menit?" Christina menjawab bahwa ia akan menghitung setiap detiknya, dan akhirnya saat waktunya tiba hampir menit ke-8, mereka pun berciuman. Di saat bersamaan, yakni di detik terakhir program source code ini, Goodwin pun masuk pada ruangan tempat fisik Coulter berada.
Hingga selanjutnya ia mematikan program source code yang artinya menghentikan tugas dari Coulter ini guys. Guys, jika kita pikir setelah kejadian ini, semuanya sudah selesai. Coulter pun sudah meninggal alias tamat. Namun kita salah ya guys. Karena setelah mereka berciuman, rupanya kehidupan Coulter masih berjalan. Padahal sudah lebih 8 menit. Gak pakai lama, akhirnya mereka pun jalan-jalan di sekitar kota Chicago dan ia menemukan berbagai deja vu. Do you believe in fate? Not really. Esok harinya, Goodwin pun tiba di kantornya dan melihat email masuk. Betapa kagetnya dia menemukan email berasal dari Coulter sendiri. Di sini akhirnya dia yakin bahwa rupanya Coulter masih hidup. Goodwin akhirnya percaya bahwa Coulter ada dimensi paralel yang lain. Di situ Coulter pun meyakinkan Goodwin bahwa program dari Rutledge itu bisa lebih dari 8 menit seperti yang ia rasakan. Dan pesan terakhirnya Coulter bahwa ia bersedia untuk ikut serta dalam program source code berikutnya. Dan film pun selesai. Sekian alur cerita film source code dari Admin Semur. Gimana tanggapan kalian atas film ini? Ini merupakan salah satu film favorit Admin Semur ya. Selain memang agak ada melo sedikit, namun teka-teki film ini sangat membuat penonton penasaran, yang membuat kita nggak bakal beranjak dari tempat duduk kita guys. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang bisa kalian petik dari film ini. Dan jangan lupa dukungan like dan subscribe channel ini agar admin terus dapat berkarya memberikan alur cerita film yang lain. Kalau memang ada requestan film dari kalian, silahkan ketik aja di kolom komentar. Oke, sekian dari Admin Semur dan sampai jumpa lagi di film berikutnya.